Lo bikin event Jakarta, lo bikin event di Jambi, lo bikin event di mana, ya nggak? Lo Hmm, bikin event di Bandung, beda. beda. Yang Gitu. maksudnya yang mungkin Jadi gue buka dapur aja dia, khusus di waduh, podcast ini nih, ini nih khusus di sini nih buka gue buka dapur dapur ya. nih. Ya, jadi kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Saung Art Studio. Balik lagi bareng gue Zudi Handi yang akan nemenin lo sampai 10 menit ya. 10 menit. Boleh lebih. Boleh lebih, oke, boleh lebih. Dan spesial hari ini kita udah kedatangan seseorang yang spesial banget. Tentunya udah bergelut di bidang event organizer di Bandung, Jakarta, Jabodetabek juga udah ya? Oke, Sudah ya. Dan di samping kita udah bareng sama Kang Nunu. Selamat malam, halo, Kang Nunu. siap, malam. Gimana kabarnya, Kang Nunu? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. biasa. Luar biasa ya. Kalau kata Kang Biasa Nunu, di luar. biasa di luar. Iya, siap. Kang Nunu, ini lagi emang ada event ya di Bandung. Ya, kita regular eventnya memang di Bandung. Oke. Gitu. Biasanya kalau misalnya event sendiri Mm. di Bandung nanti rencananya kapan tuh bakal dibuat gitu event di Bandung? Tahun ini, tahun kemarin. Atau Sebelumnya udah? last year. Kita baru selesai banget event sih sebetulnya. Wow, baru selesai Gitu event. ya, betul. Di mana tuh kalau Kita kemarin? kemarin dapat proyek dari BUMN, salah satu BUMN di Bandung, yaitu memperingati 40 tahun ulang tahun anniversary-nya mereka ya. Gede juga ya. Berarti ini Lumayan, bukan main-main nih ya. lumayan. Dengerin sampai habis. Siapa tahu dapat ilmu yang daging banget dari Kang Nunu nih ya. Siap. Kang Nunu, aku pengen Ya. nanya dulu sama Kang Nunu. Mm-mm. Dari Kang Nunu sebagai owner event organizer gitu Ya, ya. betul. Awal mulanya kepikiran pengen bikin event organizer tuh dari mana? Nah, ini tuh kalau gue dibilang bukan satu orang, dua orang aja yang nanya nih ya. Iya. Kayaknya darah nih ngalir dari SMA dulu deh ya. Jadi awalnya gue sama teman-teman nongkrong, ngeband gitu kan, seneng ngeband. Terus kita seneng latihan musik, ya kan, latihan band kan. Terus ikut-ikut festival. Terus kalah terus tuh. Oh, jadi gara-gara kalah itu. Betul, gara-gara kalah terus kan gue bete ya maksudnya. Iya dong. Gue ngeluarin duit, latihan, ya enggak. Terus kenapa nggak sih kita bikin aja nih festival sendiri. Nah, itu dari SMA. Pencetusnya berarti dari Pencetusnya. kegagalan itu Dari ya. kegagalan itu akhirnya gue coba sama teman-teman gue sewa kafe di Jakarta. Karena gue home base Jakarta dulu ya, sebelum pindah hijrah ke Bandung nih. Nah, akhirnya gue sama teman-teman gue bikin satu underground musik lah, kayak Underground gitu. musik. Ya, Oke. zaman dulu tuh, zaman gue tuh Tahun berapa tuh? wah, lu belum lahir pasti. Gue belum lahir. Kalau gue belum lahir kayaknya udah lama banget ya. Ya, Kagak kehitung betul. jari. Tahun-tahun zaman-zaman tahun 2000 gitu ya, milenium lah ya. Kita zaman-zaman Britpop, ska, greencore, hardcore. Yes, kita bikin lah. Alhamdulillah tuh. Lah, kok bisa ya kita jajan dari sini ya? Awal di situ. Awal di sana dari kegagalan, tiba-tiba kepikiran pengen bikin event organizer. Iya. Dan ternyata berhasil. Bisa jajan dari sana. Bisa gitu ya, jajan Kang Nono dari ya? sana, betul. Luar biasa. Minimal masih zaman kita jajan-jajan nggak minta lah, gitulah ya, gitu. Berarti itu nongkrong tapi ngasilin. Nah, itu dia. Yang susah itu gitu ya. Nongkrong tapi ngasilin di mana, caranya gimana ya. Tapi Kang Nunu bisa gitu. Iya. Dari nongkrong happy, tapi balik-balik bawa duit ya. Oh, bawa duit. Terus hilang juga duitnya. Walk out play out, bos. Cuman numpang lewat doang Numpang berarti lewat ya. Masa muda, ya kan? Oke Masa lah ya. muda. Tapi kalau misalnya inspirasi terbesarnya Kang Nunu Iya. nih bikin event organizer, apalagi dulu kan home base-nya di Jakarta, tiba-tiba Betul. pindah ke Bandung nih. Iya. Itu Karena gimana? pertama sih gue pengen cari kehidupan baru di Jakarta. Ya, gue capek, bosen di Jakarta gitu. Gue hijrah ke Bandung gitu kan. Gue lihat di Bandung, wah,
Bandung. Asiknya ngapain ya Bandung ya? Sambil kuliah, sambil ngapain nih gue asiknya gitu ya. Gue awalnya senang main mobil. Gue gue biasalah senang-senang nongkrong-nongkrong gitu kan sama teman-teman enggak. Tapi gue pikir terlalu banyak ngeluarin duit. Dia enggak mau dip sini, mau dip sana, bekal dari orang tua berapa kagak cukup, Bos. Ya enggak? Gitu kan. Akhirnya di Bandung banyak event musik juga. Ya udah, awalnya kita event-event musik lagi. Oke, tapi lama-lama kok di sini kita bisa bikin create satu yang lain ya, maksudnya kita bisa bikin bazar dari teman-teman. Nah disitulah mulai berkembang, kita mulai seriusin bentuk tim. Saya bikin satu event organizer, khususnya kalau sekarang bidangnya MICE. MICE itu Bidangnya apa? MICE? Betul. MICE itu jadi kita peruntukannya untuk meeting, insentif, konvensi, exhibition. Nah, kalau disingkatnya MICE itu jadi apa? MICE itu intinya pameran. Pameran. Betul. Jadi kalau anak-anak sekarang atau kampus-kampus sekarang udah banyak tuh sekarang bidang MICE tuh. Ya, sudah ada event sendiri. Nggak usah jauh-jauh deh, anak-anak SD sekarang sudah diterapkan sama pemerintah program P5. Ya, seperti itulah intinya. Biar nggak pusing lah ya, biar nggak terlalu berat nih konten. Maksudnya. Iya sih. Tapi keren banget ya. Maksudnya dari perjalanan hidup tiba-tiba langsung nemu nih salah satu apa ya keahlian gua gitu ya. Ya. Dan hasilnya dari tongkrongan itu balik-balik bawa duit gitu ya. Ya, kebetulan ya. Boncosnya juga banyak. Betul. Emang nggak selalu berjalan mulus ya? Nggak selalu berjalan yang kita wah gue bikin event nih, gue tinggal cari sponsor mau gitu kan. Oh nggak di situ bos. Nanti gue kasih trik-triknya ya. Tapi nih kalau boleh tahu dari berarti udah kurang lebih 25 tahun ya Kang Nunu di event organizer. Betul. Apa sih hal terberat yang Kang Nunu rasakan dari pertama merintis sampai saat ini berjaya di bidang event organizer? Amin. Yang terberat ya, solid tim. Solid, Oke. Tim yang solid itu yang terberat. Tim yang solid. Iya. Saat merintis oke solid, tapi saat sudah ke atas sudah mulai itu makin tinggi. Biasanya banyak anginnya ya, banyak angin ya. Biasanya seperti itu. Berarti emang apa namanya kesulitan yang saat ini dihadapi adalah mencari tim yang benar-benar solid ya. Betul. Itu karena kalau event organizer ini kita tidak bisa bergerak sendiri. Kesepian dong kalau sendiri. Alone, kasihan. Feeling lonely ya. Kasihan. Gitu. Nah, kalau misalnya nih perbedaan dari zaman dulu gitu ya, ketika Kang Nunu ngerintis sampai saat ini, kira-kira nih Kang Nunu, kalau tantangan terberat buat event organizer, khususnya di daerah Bandung nih, kira-kira menurut Kang Nunu nih apa nih? Konsep. Oke. Konsep ya, menarik nih. Konsep. Apa yang membuat konsep ini semakin berat menurut Kang Nunu? Karena beda kota, beda culture, saya bilang. Bener banget. Iya. Oke. Iya. Kita harus kena konsepnya. Kita salah miskonsep aja, udah tuh berantakan tuh event. Kita bicara event sendiri ya. Kita bukan bicara event proyek orang, sudah ada konsep. Kalau kita bicara bikin event sendiri, konsep paling utama. Bener banget. Karena emang perbedaan kultur tuh emang ngaruh banget ya buat konsumen juga ya. Lo bikin event Jakarta, lo bikin event di Jambi, lo bikin event di mana, ya nggak? Lo bikin event di Bandung, beda. Betul. Sentuhannya itu beda. Kalau di Bandung, menurut Kang Nunu, event yang cocok dan masuk banget untuk pasar Bandung, kira-kira apa Kang Nunu? Yang maksudnya jadi gue buka dapur aja dia khusus di podcast ini nih. Khusus di sini nih buka dapur nih ya. Jadi kita ini bisa dibilang perintis untuk satu event yang saya pegang sekarang. Ada satu event yang lagi dipegang ya. Kita merupakan salah satu perintis konsepnya. Jadi pameran khusus untuk keperluan ibu, bayi, dan anak.
Ini Itu. jarang-jarang ya, Betul. jarang-jarang. Yang dimana sekarang event ini dipakai dan lagi booming sekarang ya. Benar banget. Di mana-mana itu ada event seperti ini. Nih, Kang Nuno aku pengen nanya. Kenapa bisa kepikiran nih Kang Nuno buat event baby mom and kids ya? Iya, betul. Baby and kids. Baby and kids. Betul. Momnya ada? Momnya ada. Ada ya? Iya. Ada. Betul. Karena ada baby and kids pasti momnya ikut. Nah, Nggak mungkin kan datang sendiri. Nah itu. Makanya ditanyain kan. Iya. Ini momnya kemana Betul, gitu kan. betul. Masa sendirian babynya kan? Betul, Nggak mungkin betul. gitu kan. Tapi tidak saya masukkan ke dalam judul ya. Oke. Iya. Biasa bahasa marketing. Oke. Baby and kids. Gini ya, kalau ngomong sama owner IO tuh ya, bahasa marketingnya luas banget. Ya, seperti itu. Nah, kepikirannya gitu. Kang Nunu bisa, aduh kayaknya gue emang harus bikin event di Bandung tuh baby and kids deh. Itu awal mula ada pikiran kesana dari mana Kang? Saya pertama lihat kebutuhan, taruhlah ya, kakak saya. Kakak saya kalau perlu, dia baru berumah tangga. Hamil ceritanya kan. Oke, terus ingin mencari, saat itu belum ada tuh online market seperti sekarang. Otomatis harus ke offline, pasar tradisionalnya pasar atau ke supermarket. Benar banget. Ya, tapi di situ tidak selalu menyediakan semua kebutuhan karena kan di situ kan untuk keperluan ibu atau dan calon ibu, bayi dan anak. Disitulah saya kumpulkan database-nya, produk-produk segala macam gitu kan. Nah, dari situ saya mulai merintis untuk membuat pameran seperti ini. Keren banget. Idenya mahal ya. Idenya mahal banget ya. Tapi kita doakan ya, semoga eventnya nanti di bulan apa? September. Next year. Kita kemarin baru Oktober kemarin baru selesai. Baru selesai. Betul. Untuk membuat pameran seperti ini. Keren banget. Idenya mahal ya. Idenya mahal banget ya. Tapi kita doakan ya, semoga eventnya nanti di bulan apa? September. Next year. Kita kemarin baru Oktober kemarin baru selesai. Baru selesai. Betul. Sukses tapi. Alhamdulillah sukses. Luar biasa banget. Alhamdulillah. Ini kayaknya layak banget kita tunggu ya next year eventnya. Betul. Di mana tuh? Geraha Manggala Siliwangi, tanggal 5, 6, 7 September. Kece banget. Di Geraha Manggala Siliwangi ya, jangan lupa. Tuh. Next year di bulan September ada event Baby and Kid. Jadi khusus yang September nanti saya merubah konsep baru. Wih, ini bocoran nih. Bocoran langsung nih. Gak apa-apa nih sekali boleh banget. Ini rahasia dapur tapi langsung dibocorin ya. Iya, betul. Jadi karena kita sudah bergelut yang ke-27 kali. Wow. Kita harus tidak menyangka ya. Iya, kita harus berkembang dong, ya. Iya dong. Betul. Masa kita harus merubah konsep ya enggak? Kita harus merambah lagi, mencakup. Jadi saya mengajak anak remajanya juga terlibat di sini. Berarti bukan cuman baby and kids doang ya, tapi ada teens-nya juga. Itu bocorannya. Tunggu rilisnya ya. Nah, kalau misalnya event itu kan yang mencakup baby and kids, apalagi tahun depan itu ditambah sama teens. Kalau di dalam pameran itu biasanya apa yang ada di dalam pameran itu, Kang Nuno? Nah, ini yang jadi ciri khas kami. Jadi ciri khasnya ya. Betul. Dengerin nih. Jadi kita bukan hanya menjual barang-barang saja. Kita bukan hanya menghadirkan barang-barang kebutuhan saja, tapi kita isi dengan acara-acara di mana event kami untuk menjadi wadah aspirasi, wadah keterampilan ya untuk anak-anak melatih potensi dan kreativitas mereka perform. Betul di situ. Ini keren banget ya. Iya, dan kita juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dinas Pendidikan Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, seperti itu. Keren Alhamdulillah banget kita selalu didukung. Terima kasih. Luar biasa banget. Ini
speechless juga gitu. Kang Nunu, Siap. ternyata dikira aku ya, Iya. kalau misalnya pameran-pameran tuh kan biasanya cuman ya jualan aja, Iya, identik sama jualan gitu ya. betul. Tapi ternyata Kang Nunu membawakan konsep yang berbeda nih dari Iya, pamerannya gitu ya. betul. Ternyata di dalamnya juga ada event-event yang nantinya juga akan mendukung pertumbuhan atau pendidikan anak juga gitu ya. Betul. Ya. Itu kayak seperti lomba-lomba juga. Lomba-lomba kita hadirkan juga. Wow. Ya, banyak juga kok yang menghadirkan potensi-potensi terbaik anak Indonesia ya, yang lahir dari BBN Kids. Betul. Berarti ini menjadi wadah eksplorasi para ibu-ibu juga ya, para Iya, mom semuanya betul. untuk mendukung minat bakat anaknya. Betul. Bener ya? Iya. Ini betul. layak banget ditunggu. Alhamdulillah sih kalau sudah ada logo gajah, spanduk-spanduk di jalan, wah itu sudah. Kayaknya sering melihat ya, kalau ada logo gajah, Ya, spanduk-spanduk. betul, spanduk baliho kami Itu logo gajah maksudnya apa, Kang Nunu? Jadi Soalnya sering lihat nih kalau di jalan nih. Betul. Jadi kami menghadirkan logo gajah itu karena gajah merupakan sosok yang pemberani, kuat. Ya, seperti itulah makanya kita hadirkan logo gajah. Tapi lucu ya. Filosofinya seperti itu, tapi lucu, disukai, setia, betul kan? Seperti itu. Meskipun dia besar, dia tetap memperhatikan yang kecil. Nah itu dia. Terkadang kalau misalnya kita udah tinggi lupa ke bawah gitu betul. ya. Jadi itulah filosofi kami kenapa kami memilih gajah. Karena semut pun tidak akan diinjak. Malah kalau sweet juga semut yang menang. Kang Nunu. Gajah kalah sama gajah kalah kan? Seperti itu. Tapi Kang Nunu, selama perjalanan Kang Nunu selama 25 tahun ada fase-fase terberat nggak di Kang Nunu gitu ya? Fase terberat di sini kayak, aduh gue kayaknya nyerah aja deh di sini. Ada. Itu posisi yang apa yang Kang Nunu rasakan saat itu? Ada. Namanya perjalanan ya, pasti ada yang mundur di tengah jalan, ada yang belum kompetitor dengan konsep sejenis gitu kan. Oh, belum yang membanding-bandingkan kalau zaman sekarang buzzer atau apa gitu ya. Itu sudah biasa sih gitu ya. Tapi balik lagi niat kita seperti itu. Insya Allah kita dikasih jalan kok. Amin. Betul. Amin. Ya. Luar biasa. Apalagi niatnya Kang Nunu baik ya. Ya. Menyalurkan potensi anak-anak Indonesia khususnya di Bandung gitu ya. Dan kami punya visi mencerdaskan kehidupan generasi emas 2045 anak bangsa. Waduh, ini mendukung seperti program itu. Pemerintah juga nih. Betul. Indonesia Emas 2045 ya Kang Nunu betul. ya. Nah, Kang Nunu, kita bakal ngelihat 5 tahun ke depan ya untuk industri event organizer. Kalau misalnya Kang Nunu lihat 5 tahun ke depan tentang IO ini, apakah masih bisa bersaing? Sangat bisa bersaing dan potensi pasarnya masih sangat menjanjikan ya event organizer ini ya. Tapi luas. Tapi ingat tadi satu, konsep. Konsep ya. Betul. Ini yang paling penting. Selama konsep ini nih, intinya nih, selama konsep kalian pure, nggak ngejiplak, insya Allah. Oke. Tapi ada yang bilang ATM, amati tiru modifikasi. Menurut Kang Nunu, nggak apa-apa. Ya. Bukan plek ketiplek gitu ya. Bukan plek ketiplek, it's okay. Bisnis, ya kan? Itu namanya bisnis, nggak masalah gitu ya. Tapi hati-hati. Saya bilang hati-hati di sini. Anda menguasai konsepnya tidak. Amati tiru modifikasi tersebut. Banyak juga yang jatuh. Seperti itu. Gitu sih. Nah, menurut Kang Nunu nih ya, yang udah terjun selama 25 tahun di bidang event organizer, kira-kira bagi kita-kita nih ya, para penonton semuanya yang mungkin saat ini tergerak hatinya atau tergerak jiwanya, pengen memulai bisnis di event organizer. Pesan Kang Nunu untuk para pemulanya gimana? Coba mengatur diri sendiri dulu, maksudnya, sorry bukan menggurui. Bikin acara itu semua orang bisa. Iya, betul banget. Coba bikin acara terkecil dulu, misalkan acara ulang tahun. Okay. Untuk diri sendiri aja dulu. Apakah kita bisa mengorganize? Maksudnya secara sistematis. Konsepnya seperti apa? Balik lagi konsep kan yang tadi saya bilang. Ulang tahunnya mau di seperti apa? Venue-nya mau di mana?
target pasarnya, yang diundang berapa orang. Ya, seperti itu. Terus apa saja yang mau dihadirkan? Apakah ada bintang tamu, apakah ada hiburan, musik segala macam. Nah, itulah yang saya bilang konsep tadi, susunan acaranya. Dari situ terbentuk RAB, maksudnya rincian anggaran biaya. Apakah dihitung masing-masing itemnya tadi, seperti itu. Mulailah dari yang terkecil. Itu. Dari ulang tahun dulu ya, dari ulang tahun. Bebas lah, mau dari ulang sunatan tahun, juga bisa, mau sunatan, dari sunatan, mau dari pengajian, ya itu bisa. Karena gitu. memang Atau mau arisan keluarga, ya bisa. Semua orang bisa menjadi event organizer, ya. Nah, tapi nih Kang Nunu, betul. Kendala terberatnya adalah bagaimana kita membangun personal branding, betul, untuk event organizer kita. Iya. Oke, it's okay kalau misalnya personal branding kita is okay. Tapi kalau misalnya ngebangun personal branding dari company atau dari perusahaan sendiri, tipsnya Kang Nunu bagaimana, Kang? Trust. Build your trust. Oke, kepercayaan. Kepercayaan. Ya. Betul. Event 1, event 2 gagal, jalan terus. Bukan nyerah ya? Bukan nyerah. Jalan aja terus. Soalnya mungkin orang belum percaya. Ya. Bangun dulu kepercayaannya. Terkadang karena kita gitu ya. Betul. Apalagi Gen Z gitu. Kang Nunu. Wah, kita udah Gen Z. Waduh. Lebar nih. Kita udah dibenturkan oleh suatu keadaan yang membuat kita jatuh secara mental. Untuk membangkitkan diri kita sendiri itu butuh perjuangan yang ekstra. Mungkin butuh bantuan eksternal juga untuk bisa bangkit gitu, Kang Nunu. Apalagi kalau misalnya event organizer ya, dengan tuntutan yang berat, dengan paksaan juga untuk diri kita sendiri gitu kan. Apalagi modal sendiri. Nah itu dia, itu yang sulit banget, Kang Nunu. Nah Kang Nunu sendiri gitu ya, bagi teman-teman gitu ya, kalau misalnya gagal, kata Kang Nunu coba lagi. Betul. Untuk membangun trust buat diri kita sendiri itu bagaimana, Kang Nunu? Belajar dari kesalahan. Yang bikin kita gagal itu di apa? Justru kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak tahu kesalahan kita di mana. Benar nggak? Benar banget. Betul nggak? Berarti learning by doing ya? Learning by doing. Kalau saya sistemnya learning by doing. Mestinya kalau anak-anak Gen Z sekarang, pola learning by doing itu sudah agak terlewati karena dengan banyak gadget segala macam kan, dengan banyak informasi kan. Benar. Apalagi zaman sekarang banyak pewaris, bukan perintis seperti saya. Nah, iya. Seperti ini dia. Kita perintis, Bos. Bukan pewaris. Aduh, tapi kalau perintisnya udah kayak gini nih luar biasa ya. Masih belajar. Tapi luar biasa banget Kang Nunu. Maksudnya selama 25 tahun Kang Nunu bisa survive gitu ya. Tetap berdiri kokoh, maksudnya tetap satu jalan gitu. Betul. Gua harus bisa mensukseskan diri gue di bidang event organizer. Dan satu lagi komitmen. Iya. Komitmen pada diri sendiri atau pada diri sendiri. Oke. Komitmen pada diri sendiri aja dulu. Iya nggak? Kalau ibaratnya gini, kita harus punya komitmen. Lo mau bergerak di bidang apa sih? Ya, kita tuh nggak bisa kutu loncat. Masuk satu perusahaan, gagal. Ambil perusahaan lain lagi atau ambil bidang usaha lain lagi, gagal gitu ya. Loncat lagi, lu mau kapan belajarnya, Bos? Ya enggak? Berarti kalau misalnya nggak betah, paksain dulu gitu Kang Nunu. Nggak gitu juga, maksudnya lu sampai kuasain dulu satu bidang itu. Misalkan nggak usah bidang event organizer atau nggak usah bidang event ya. Administrasi. Oke. Baru dibentak dikit sama atasan karena salah rumus. Nah, udah pundung gitu kan. Ibaratnya seperti itu. Ya enggak? Atau sampai lu bisa menguasai minimal lu jadi head admin. Ya. Seperti itu. Jadi kita harus punya target tujuan hidup. Ya. Itulah namanya komitmen. Gue bilang, taruhlah saya contohnya gitu ya, saya bidang event karena basically saya hobi event
saya hobi party, gitu ya nggak? Hobi? Party, Wah, zaman mudanya dulu ya, waktu saya masih muda, gitu ya. iya, oke. Daripada saya wasting money, saya bikin party saya sendiri. Versi menurut saya sendiri, band-bandan tadi, seperti tadi kayak gitu. Bangkrut, sering. Ya enggak? Minus, sering. Kita sampai patungan sama teman-teman gitu kan. Ya, nutupin boncos. Orang tua marah. Pasti digebukin, iya. Gitu kan. Beda ya, didikannya beda nih. Iya, gitu. Maksudnya, tapi saya komit, saya harus berhasil. Maksudnya, sekali saya berhasil, saya ketagihan. Oh, kemarin Iya, oke benar. loh, gitu ya. Oh, ya udah. Jadinya kita punya edik sendiri sama apa yang kita bikin. Usahain bikin hal seperti itu di semua bidang yang kalian kerjakan. Mau itu admin, mau itu marketing, mau itu apalah back office gitu ya. Kalian harus punya passion terhadap kerjaan kalian sendiri dan harus komit. Nih, ini dia. Ngebahasnya udah passion ya. Nah, seperti itu. Passion tuh yang ngebuat kayak seorang pemain bola aja ya, Kang Nono. Betul. Dia serasa liburan musim panas selama 365 hari dalam setahun Itu gitu. maksudnya. Dia ngerjainnya happy banget. Happy. Dan ini yang dirasain Kerjain Kang Nono. happy, betul. Happy ya Kang Nono. Even lo sepi, nggak apa-apa, biarin. Tuh, suatu saat juga nanti rame lagi. Iya, bener lagi. Ya nggak? Bener banget Kang Nono. Betul. Ya kan? Betul. Zaman sekarang gampang, nggak punya modal. Pinjol, bos. GPKB, bos. Ada, iya. Tanah, bos. Ya Iya kan? sih. Banyak lah. Banyak ya, Gitu. banyak. Yang penting harus ada kemauan dulu. Nah, Kang Nono nih. Kira-kira Kang Nono. Menurut Kang Nono, lebih baik dia menguasai satu bidang sampai expert atau dia menguasai banyak bidang? Ini ya, ini saya menerapkan ini ke anak saya. Satu bidang. Zaman sekarang. Okay. Zaman sekarang satu bidang. Itu yang bikin Anda berhasil. Walaupun dia mempunyai banyak kebiasaan gitu ya. Oke, nggak masalah. Multi talenta itu nggak masalah, gitu ya. Tapi harus ada satu. Tapi harus ada satu yang menonjol. Apa? Itu yang selalu saya tekankan ke anak saya sebagai penerus. Lo mau nerusin gue sebagai event organizer silahkan. Tapi kalau lo nggak punya passion di sini, lo cari passion lo sendiri. Nah, ini saya membebaskan anak-anak saya meneruskan, maksudnya ambil jalan mereka masing-masing. Tapi saya lihat di belakang dia lebih menonjol kemana. Di situ yang akan saya support terus. Betul. Ternyata emang bener ya. Maksudnya ini kalau saya ya, karena kalau kita bicara parenting pasti wah, banyak banget. Dan banyak nanti ini banyak komentar nih gitu kan. Oh, gue nggak setuju nih sama Kang Nono kayak gini. Nah, gitu silakan lah. Ya enggak. Tapi emang, ini kalau saya mendidik anak saya seperti itu. Tapi emang bener ya Kang Nono. Kalau misalnya di zaman sekarang gitu ya, satu bidang expert itu lebih penting banget daripada kita menguasai banyak bidang. Betul. Karena kita terbagi-bagi juga, bingung juga arahnya kemana. Betul. Iya. Sampai saya bilang, kalau lo emang senang gitar, taruhlah contoh ya, salah satu contoh, lo nggak usah sekolah, tekunin tuh gitar, ibaratnya gitu. Ya. Ini ya. Betul. Meskipun tetap ijazah nomor 1. Oke? Ijazah nomor 1. Pendidikan jangan lupa ya. Pendidikan jangan lupa. Tetap. Karena itu faktor pendukung kita juga. Maksudnya disitulah letak orang menghargai kita. Wah, ini kayaknya bakal panjang nih ya. Iya. Gitu. Jadi melebar kan dari event ke sana kan. Nah, kayak gitu. Tapi Kang Nono nih. Wah, kenapa kontrak deh? Kenapa Kang Nono? Kenapa orang ngelihat sekarang dari ijazahnya? Iya. Sebetulnya sih nggak menjamin. Ijazah nggak menjamin. Ijazah itu bukan suatu jaminan. Tapi tapi wajib. Iya. Ijazah itu menurut saya ya, menurut saya pribadi ya, karena itu bekal dasar kita. Ijazah itu kita dapatkan dengan proses-proses. Benar banget. Prosesnya itu bukan ijazah itu menjadikan kita seperti apa sih? Tidak. Tapi menurut saya, yang saya alami sendiri, ijazah khususnya perguruan tinggi ya, itu membentuk kepribadian kita, membentuk mental kita.
Jadi kalau dosen-dosen lu itu bikin revisi-revisi, lu jangan mundur, bos. Bukan ngomong dulu. Itu mereka tuh ngelatih mental lu. Enggak. Oh, berarti Lo nanti ternyata di dunia kerja akan lebih dari gila itu. lagi ya. Iya enggak? Aduh ya, ternyata ya dosen itu kenapa ngasih revisi ada maksudnya ya? Betul. Ya enggak? Hmm, Itu, bos. Bukan dari ijazah kita. Bukan dari... tapi prosesnya. benar banget. Ya enggak? Proses untuk mendapatkan ijazah itu ya Kang Nunu ya. Betul. Nah Kang Nunu, Hmm. kalau misalnya dilihat dari, karena banyak juga ya, Iya. apalagi Gen Z ini fresh graduate yang Iya. baru selesai lulus dari Oke. kuliah, mereka bingung nih untuk menentukan jalan hidup ke depannya Iya. bagaimana gitu. Bahkan sampai untuk overthinkingnya juga sampai mental health gitu. Iya. Nah, menurut Kang Nunu untuk menyelesaikan permasalahan yang seharusnya dihadapi oleh Gen Z ini ya, Oke. untuk fresh graduate, apa sih sebenarnya skill wajib yang harus mereka miliki untuk mempermudah mereka mendapatkan pekerjaan? Atau apa ya? At least dibilangnya kayak dapat income lah. Satu, kemauan. Oke. Saya, karena kru-kru saya sekarang tuh Gen Z semua. Wow. Oke. Oke. Tapi di situ saya ngelihat kok potensi-potensi Gen Z itu lebih luar biasa. Mm, Iya, mereka lebih kreatif. kreatif, mereka lebih eh, kritis. Ya, Mm, di situ saya memanfaatkan kritis mereka untuk menjadi masukan saya dan tim, gitu kan? luar Iya. biasa. Jadi saya memanfaatkan Gen Z ini, saya membuang mereka eh, hal-hal negatifnya ya. Kayak misalkan ditegur, oke, memang agak-agak pundung ya. Kita Iya. bahasa Sundanya, oke, agak pundung gitu kan. Nah, tapi kita enggak, kita sistemnya tarik ulur aja. Kalau anak Mm, sama anak-anak Gen Z sekarang, kita lihat dia kelebihannya di mana. Misalkan, wah, anak-anak sekarang kreatif nih, bikin konten-konten nih. Saya manfaatkan mereka gitu loh. Jadi di mana mereka kerjanya senang, karena dunia event ini kan bebas ya maksudnya. benar, benar Ya, no banget. Iya, pressure ya iya. maksudnya. Benar-benar. Saat event memang kita high pressure gitu ya. Tapi kalau pra event apalagi kita bikin suatu konsep atau apa, kita cari happy-nya lah. Ya enggak? Iya. Mereka ini anak-anak senangnya happy ngerjain apa nih? Ada yang satu kuat di konten, ada yang satu kuat dibikin sosmednya. Ya, saya hire mereka sesuai Untuk itu dengan ya, itu, sesuai dengan passion mereka sesuai juga ya. dengan passion mereka. Dan saya tanya ke mereka, bisa mengerjakan ini berapa lama? Saya kasih deadline tetap. Mereka Oke. bisa kok tetap kerja Gen Z gitu ya. Ya, saya tidak bicara yang lain-lainnya Gen Z ya, Iya. sudah banyak lah gitu ya. Tapi saya bicara di sini Mm, ada anak-anak PKL yang sedang PKL di saya juga. Mereka sedang menyusun skripsinya mereka juga gitu ya. Mereka kok oke kok. oke ya, Iya, luar oke. biasa. Ya, asal kita tahu, asal Tahu apa kita nih? tahu, asal kita tahu si A kelemahannya apa, si B kelemahannya apa. Berarti secara psikologi juga mempelajari ya. Betul. Mungkin Wih. mungkin karena mungkin pengalaman kali ya atau Mhm. jam-jam kerja kali ya. Nah itu Karena dia. kita kan sering ketemu orang nih bos tiap hari gitu kan. Mhm. Otomatis kita bisa baca karakter tiap orang gitu ya. Seperti itu. Ini luar biasa Heeh. banget ya Kang Nunu Jadi ya. jadi kita ibaratnya apa ya? Kita mempekerjakan mereka Mhm. sesuai dengan kemampuan dan kemauan mereka gitu loh. Ya, jadi Iya. kita memang menyesuaikan. Memang di suatu case kita harus paksakan mereka deadline, misalkan kerjaan ini harus selesai gini gini gini. Ada suatu case seperti itu. Tapi kalau event kita sendiri bebas sih, biasanya kita yang atur Waduh, ini luar gitu. biasa banget Kecuali ya. kita proyek-proyek orang ya, yang Mhm. kita dikejar deadline, ya mau nggak mau gitu. Atau kita Benar jangan banget. mempekerjakan mereka gitu kan, karena statusnya kan freelance mereka. Oke. Seperti itu. Terakhir Kang Nunu nih ya. Oke, Ini terakhir siap. ya Kang Oke, Nunu ya. siap, siap, siap. Oh, nggak berasa ya. Nggak berasa nih.
Kang Nunu, pesan-pesan buat Iya, penonton yang di rumah bagi mereka yang mau meniti karir oke. sebagai fresh graduate, Ya, baru keluar kuliah mungkin ya. ya, Menurut Kang Nunu, pesan-pesan terakhirnya untuk mereka semua seperti apa? oke. Mungkin saya bisa kasih masukan buat teman-teman yang baru mau mulai merintis karir, atau saya lebih enaknya dari lulus SMA deh ya. Bagi yang ingin melanjutkan kuliah atau yang tidak melanjutkan kuliah ingin langsung ke dunia kerja, tentukan dulu kalian bisanya di bidang apa. Kalian passionnya atau senangnya di bidang apa. Setelah kalian menemukan itu, geluti, dan kalian harus punya komitmen, harus menguasai bidang itu. Di situ insya Allah satu titik pencerahan seperti itu. Karena kadang ya kita nggak tahu apa yang kita mau ambil jurusan apa, Benar. kita mau kerja apa, kita ngalir aja. Iya. Mungkin banyak faktor kan, karena faktor kebutuhan. Itu nggak apa-apa. Mau kerja dulu nggak masalah. Tapi setelah kita tahu passion kita di mana, kita kumpulin modal. Setelah kita punya modal dari hasil kerjaan, kita teruskan passion kita. Ya, cita-cita. Mungkin cita-cita ya kalau orang. Cita-cita ya. Ya, Dreams ya ya. dreams ya. Make your dreams come true gitu ya. Nah, itu dia. Caranya Make your gimana? dream comes true. Masing-masing sendiri yang harus cari jalannya. Seperti itu. Minimal kita harus tahu kita mau apa. Kalau kita nggak tahu kita mau apa, mau jadi apa? Sulit ya. Sulit. Nggak apa-apa sih, tapi ngapain gitu kan? Jangan sia-siain hidup lah. Gitu. Hidup sekali, hidup yang berarti ya, Kang Nunu. Mungkin hidup kita bukan sekali di dunia, ya katanya. Tapi kan nanti yang kekalnya di kehidupan selanjutnya. Benar, itu ya, dia. Betul. Mungkin lebih tepatnya hidup 2 kali kali ya. Hidup 2 kali. Iya. Tapi hidup di betul. dunia kan sekali ya. Sekali. Berarti Ya, manfaatkan dengan pergunakan, sebaik-baiknya. manfaatkan. Seperti itu. Luar biasa banget, sahabat Saung Art Studio. Hari ini kita udah panjang lebar ya, luar biasa dengan pengalaman dari Kang Nunu yang sudah melanglang buana di dunia event organizer. Bahkan sampai saat ini juga Kang Nunu masih sustain ya, masih berdiri, Bertahan. kokoh, solid. Amin. Untuk di event organizer. Dan jangan lupa ya, untuk next year akan ada event yang harus dinantikan ini ya. Ditunggu-tunggu banget. Rilisnya. Yaitu event Kids and Baby. Baby and Kids. Bukan. Oh, tambah teens. Oke. Baby Kids and Teens .market. Baby Kids and Teen .market. Oke. Nah, ini dia. Siap. Di bulan September tahun depan di 2025 punya banyak banget event-event buat mom ya, buat ibu-ibu nih ya yang mungkin bingung mau kemana di hari itu, bisa banget langsung datang eventnya di Geraha Manggala Siliwangi ya Kang Nunu. Betul. Ya. Ini bukan acara gemen-gemen ya Kang Nunu, apalagi di Geraha Manggala Siliwangi, ini beda nih. Beda konteks nih ya. Oke, terima kasih buat sobat Saung Art Studio. Terima kasih juga Kang Nunu atas ilmunya yang sangat luar biasa. Udah dibagikan juga nih sama sahabat Saung Art Studio. Saya Zudi Handi bersama Kang Nunu. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye.